Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fitri Zahra dengan NIM 2023-08-10-14. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengujian kinerja yang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi pengajuan proposal Makraprodi menggunakan black box testing. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan yang diisi oleh latar belakang, di mana proses pengajuan proposal makrab di UPJ itu masih dilakukan secara manual yang seringkali menyebabkan berbagai kendala seperti keterlambatan persetujuan, ketidaksesuaian format, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi proposal, serta kesulitan dalam melakukan pelacakan status pengajuan oleh mahasiswa. Selain kendala administratif, proses manual ini juga meningkatkan resiko kehilangan dokumen atau keterlambatan dalam evaluasi proposal, di mana ini berdampak pada efisiensi penyelenggaraan kegiatan mahasiswa yang seharusnya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Maka dari itu, diperlukan sistem digital yang dapat mengotomatisasi proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan proposal makrab secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengembangan aplikasi pengajuan proposal makrab berbasis digital ini menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengajuan serta persetujuan proposal. Namun, sebelum aplikasi tersebut diterapkan, perlu dilakukan pengujian kinerja guna memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu metode yang digunakan itu black box testing dan juga white box testing. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama ada menganalisis kinerja aplikasi pengajuan proposal makrab program studi ini dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengajuan proposal. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas metode black box testing. Yang ketiga, untuk menentukan sejauh mana metode black box testing ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan aplikasi pengajuan proposal makrab di lingkungan akademik. Untuk ruang lingkupnya sendiri, aplikasi ini dibatasi hanya untuk himpunan mahasiswa jurusan yang mengajukan proposal kegiatan kepada pihak universitas, di mana pengujian ini difokuskan pada alur pengajuan proposal mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, hingga proses persetujuan oleh pihak terkait. Untuk yang kedua, di sini ada pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak, di mana proses ini adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk menjamin bahwa sistem yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu operasional sistem. Selanjutnya ada black box testing, di mana black box testing ini kami gunakan untuk menilai fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal atau kode sumber dari aplikasi. Dalam metode black box testing ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu ada boundary value analysis atau analisis nilai batas, di mana menguji nilai-nilai batas dari input yang dapat diterima sistem. Yang kedua ada equivalence partitioning atau pemartisian kesetaraan, yaitu mengelompokkan input ke dalam kelas-kelas yang diperkirakan menghasilkan output yang sama untuk mengurangi jumlah kasus uji. Selanjutnya di sini ada proses pengujian dan evaluasi, di mana untuk memastikan bahwa aplikasi ini berfungsi sesuai dengan harapan pengguna dan memenuhi standar kualitas perangkat lunak. Pengujian yang kami pakai ini ada black box testing dan juga white box testing yang memiliki tujuan masing-masing. Yang pertama di sini ada rangkaian kualitas berdasarkan hasil pengujian yang meliputi beberapa aspek kualitas aplikasi. Yang pertama ini ada fungsionalitas untuk memastikan bahwa aplikasi dapat menerima dan memproses input sesuai dengan ekspektasi serta menghasilkan output yang benar. Yang kedua ada responsivitas, di mana aplikasi ini harus mampu memberikan respon yang cepat dan akurat. Yang ketiga ada keamanan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem ini terlindungi dengan baik. Selanjutnya ada konsistensi antarmuka, dilakukan untuk memastikan antarmuka aplikasi ini memiliki desain yang konsisten dan juga mudah digunakan. Selanjutnya ada keterpaduan sistem, untuk menguji apakah aplikasi ini dapat berjalan dengan mulus dari satu modul ke modul lainnya tanpa ada gangguan atau error. Selanjutnya, pengujian ini dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu black box testing dan juga white box testing. Nah, untuk deskripsi metode pengujian yang digunakan itu sendiri, yang pertama kan ada black box testing, di mana pengujian ini fungsionalitas aplikasi tanpa mengetahui kode program yang mendasarinya. Ada boundary value analysis, dan yang kedua ada equivalence partitioning. Selanjutnya ada white box testing, ada code coverage atau cakupan kode untuk menganalisis sejauh mana kodenya telah diuji selama proses pengujian. Dan untuk path testing ini untuk pengujian jalur
menguji berbagai jalur logika yang ada di dalam aplikasi seperti pengajuan proposal dan proses verifikasi. Nah, untuk metode yang diuji, yang pertama itu ada pengujian black box. Nah, di sini ada 3 modul yang diuji, ada modul autentikasi pengguna, modul pengajuan proposal, dan juga modul kelola tampilan. Untuk modul autentikasi pengguna, di sini boundary value analisisnya yang pertama inputnya ada email dan password. Untuk boundary-nya, emailnya minimal 5 karakter, di sini ada contohnya, dan maksimalnya 255 karakter. Untuk passwordnya minimal 8 karakter, maksimal 15 karakter. Untuk equivalence partitioning-nya, untuk valid partition-nya, email format yang benar ini email@domain.com. Berarti kalau misalkan emailnya nggak kayak gini, itu invalid, dan untuk passwordnya yang memenuhi kriteria itu minimal 8 karakter. Jadi kalau misalkan kurang dari 8 karakter, itu invalid. Untuk modul pengajuan proposal, boundary value analysisnya, di sini inputnya ada judul proposal, tanggal, dan juga input file. Judulnya minimal 5 karakter, maksimal 100 karakter. Tanggalnya harus valid, jadi nggak boleh tanggal di masa depan atau 5 tahun ke depan. Untuk filenya itu ukuran maksimal filenya itu 20 MB. Untuk equivalence partitioning-nya, di sini ada valid partition-nya, itu judul proposal yang panjangnya antara 5 hingga 100 karakter. Jadi kalau misalkan judul proposalnya kurang dari 5 karakter atau lebih dari 100 karakter, itu tidak valid, invalid partition. Selanjutnya tanggal yang valid ini misalnya 1 Mei 2025, jadi bukan tanggal dari masa depan. File yang berukuran untuk valid partitionnya, filenya berukuran antara 1 hingga 20 MB. Jadi kalau misalkan lebih dari 20 MB atau tidak berformat PDF, itu invalid. Untuk modul kelola tampilan, boundary value analysisnya di sini ada input, header, footer, file logo, dan juga warna tema. Untuk header footernya minimal 5 karakter, maksimal 200 karakter. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 karakter dan juga lebih dari 200 karakter, itu maksudnya ke invalid partitioning. Untuk logonya ini ukuran maksimalnya 5 MB, formatnya harus PNG, JPG, dan JPG. Warna temanya harus dalam format hex. Selanjutnya, di sini untuk header footernya valid kalau misalkan ukurannya 5 hingga 200 karakter. Untuk invalidnya kurang dari 5 dan lebih dari 201. Untuk file logonya validnya kalau 1 MB sampai 5 MB dengan format selain invalidnya kalau formatnya selain PNG, JPG, dan JPG. Untuk equivalence partitioning-nya sama, di sini juga header footer-nya antara 5 hingga 200 karakter. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 atau lebih dari 200, itu invalid partition. Untuk file logonya harus dengan format PNG, JPG, dan JPG. Jadi kalau misalkan nggak dalam format itu, masuknya ke invalid. Begitupun untuk warna temanya harus dalam format hex. Kalau misalkan nggak sesuai sama format hex, masuknya ke invalid partitioning. Untuk pengujian white box, di sini modulnya masih sama yang diuji. Yang pertama ada modul autentikasi pengguna, modul pengajuan proposal, dan juga modul kelola tampilan. Untuk pengujian white box, di sini ada code coverage atau cakupan kodenya. Modul ini mengelola proses login dan logout untuk memastikan kode coverage yang baik. Jadi ada beberapa jalur dalam kode di mana login dengan email dan password valid, login dengan email tidak valid, login dengan password tidak valid, dan logout dengan status pengguna yang udah login. Nah, di sini ada path testingnya. Di sini ada 4 jalur. Jalur yang pertama, pengguna memasukkan email dan password valid, maka login berhasil dan redirect ke halaman utama. Kalau misalkan pengguna memasukin email yang nggak valid, maka login yang gagal dan menampilkan error email tidak valid. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan password tidak valid, maka loginnya juga gagal dan menampilkan error password salah. Jika pengguna klik tombol logout, maka pengguna keluar dari sistem dan redirect ke halaman login. Untuk modul pengajuan proposal, di sini untuk path testingnya ada 4 jalur. 4 jalur yang pertama itu pengguna mengisi semua kolom, ada judul, tanggal, dan juga file dengan data valid dan proposal berhasil diajukan. Jika pengguna mengisi kolom kosong, maka akan tampil pesan error bahwa kolom harus diisi. Jika pengguna memasukkan file dengan ukuran lebih dari batas yang telah ditentukan, maka akan menampilkan pesan error ukuran file terlalu besar. Jika pengguna memilih tanggal yang tidak valid, maka akan menampilkan pesan error tanggal tidak valid. Untuk modul kelola tampilan, di sini akan
melibatkan pengelolaan elemen tampilan seperti logo, header, footer, dan warna tema, di mana fokus utamanya itu validasi input file dan teks yang diunggah atau diubah oleh admin. Nah, di sini pengujiannya harus mencakup ini. Untuk part testingnya sendiri, di sini ada 5 jalur. Jalur yang pertama, admin mengisi semua input dengan data valid. Selanjutnya, maka akan tampilan berhasil diperbarui, dan jika admin meninggalkan salah satu kolom kosong, maka akan tampil pesan error bahwa kolom wajib diisi. Jika admin mengunggah file logo dengan ukuran melebihi batas, maka akan menampilkan pesan error ukuran file melebihi batas maksimum. Jika admin mengunggah file logo dengan format yang tidak didukung, maka akan tampil pesan error juga. Dan jika admin memasukkan warna dengan format yang tidak valid atau bukan format hex, maka akan menampilkan pesan error format warna tidak valid. Untuk hasil dan temuannya, di sini modul autentikasi pengguna hasilnya itu proses validasinya berjalan lancar. Namun, ditemukan sistem tidak dapat menangani kesalahan jika field kosong atau email dalam format yang salah. Dan juga tidak ada pengaturan waktu sesi pengguna. Rekomendasinya itu perlu adanya validasi yang lebih ketat terhadap email dan waktu sesi yang lebih terkelola. Untuk modul pengajuan proposal, yang pertama itu ada hasilnya pengguna dapat mengirim formulir pengajuan proposal dengan lengkap, namun pengguna tidak dapat melihat preview file proposal sebelum mengunggahnya, di mana rekomendasinya pasti menambahkan fitur preview file agar pengguna bisa memverifikasi file sebelum mengunggah. Selanjutnya ada modul kelola tampilan. Di sini admin dapat mengubah elemen tampilan seperti logo, header, footer, dan warna tema, namun tidak tersedia fitur pratinjau atau preview untuk file logo atau warna tema. Jadi admin tidak bisa memastikan tampilannya itu sebelum disimpan permanen. Untuk rekomendasinya juga sama, menambahkan fitur pratinjau untuk file logo dan warna tema agar dapat diverifikasi sebelum disimpan. Untuk evaluasi berdasarkan hasil pengujiannya, untuk modul autentikasi pengguna, ini evaluasinya sebenarnya udah lancar, tapi tidak ada pengaturan waktu sesi yang beresiko terhadap keamanan pengguna, dan juga belum memiliki penanganan kesalahan yang memadai ketika pengguna mengisi form ujian secara tidak lengkap. Aspek yang terdampaknya usability dan juga security, di mana tidak dapat memberikan umpan balik dan juga tidak ada pembatasan waktu sesi. Untuk kesimpulannya, diperlukan validasi input yang lebih kuat dan pengaturan timeout sesi pengguna. Untuk modul pengajuan proposal, di sini tidak ada preview file proposal, menyebabkan pengguna tidak dapat memastikan file yang dikirim sudah benar. Untuk aspek yang terdampak, usability-nya minim kontrol visual dari sisi pengguna dan juga error prevention, di mana berpotensi terjadi kesalahan unggah file. Untuk kesimpulannya, jadi perlu ditingkatkan dengan fitur pratinjau file. Untuk modul kelola tampilan, di sini admin tidak dapat melihat hasil perubahan sebelum menyimpan. Jadi aspek yang terdampaknya kurang mendukung eksperimen tampilan karena tidak ada preview, dan juga efisiensi di mana admin harus menyimpan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Kesimpulannya perlu ditambahkan fitur preview juga. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengujian terhadap beberapa modul, dapat disimpulkan bahwa sistem sebenarnya sudah berhasil, namun masih terdapat aspek penting yang masih perlu diperbaiki. Seperti pada modul autentikasi pengguna, di sini masih harus ditingkatkan lagi dengan menjaga keamanan akses pengguna, yaitu meningkatkan pada sisi validasi input dan pengelolaan sesi pengguna untuk mencegah potensi penyalahgunaan akses. Untuk modul pengajuan proposal harus ditambahkan fitur preview file agar menjadi penting agar pengguna ini dapat memastikan keakuratan file. Untuk modul kelola tampilan juga masih harus ditambahkan preview untuk tampilan logo dan juga warna tema. Dengan mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun untuk masing-masing modul, sistem akan lebih optimal, aman, dan mudah digunakan bagi semua peran pengguna yang terlibat. Ini daftar pustaka yang digunakan dalam laporan ini. Mungkin sekian untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.